Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nitika Flora Sitabungan dengan MPM 0204 24 11144. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Unhair. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk laporan laba rugi pada perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang mencatat pendapatan, biaya, pengeluaran, dan laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini dibuat oleh bidang keuangan perusahaan dan merupakan salah satu komponen laporan keuangan. Laporan laba rugi memiliki beberapa fungsi, yaitu menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, mengevaluasi biaya yang dikeluarkan, mengetahui kondisi finansial perusahaan, dan menentukan strategi bisnis, serta membuat keputusan investasi yang tepat. Untuk menghitung laba atau rugi perusahaan akan menghitung total pendapatan dan mengurangi dengan beban-beban yang telah dikeluarkan. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka perusahaan akan memperoleh laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Laporan laba rugi perusahaan jasa adalah laporan keuangan yang mencatat total pendapatan dan beban usaha selama periode tertentu. Bentuk laporan laba rugi perusahaan jasa umumnya menggunakan format laporan tunggal. Ini menyatukan semua pendapatan dan biaya dalam satu laporan. Berikut adalah bentuk-bentuk dasar laporan laba rugi perusahaan jasa. Yang pertama itu pendapatan jasa. Pendapatan jasa merupakan penghasilan utama perusahaan jasa yang dihasilkan dari layanan yang diberikan. Yang kedua yaitu biaya operasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan jasa. Yang ketiga yaitu laba bersih. Laba bersih adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya. Yang berikutnya laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Laporan laba rugi pada perusahaan dagang adalah catatan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya, laba dan rugi bersih perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi perusahaan dagang umumnya memiliki format yang mirip, namun dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi perusahaan. Berikut adalah bentuk umum laporan laba rugi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu penjualan. Penjualan adalah total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang dagang selama periode tertentu. Penjualan terbagi menjadi dua, yaitu penjualan tunai. Penjualan tunai itu pendapatan yang diterima secara tunai dari penjualan dagang. Yang kedua yaitu penjualan kredit. Begitu juga dengan penjualan kredit, yaitu pendapatan yang diterima secara kredit dari penjualan barang dagang. Yang kedua yaitu beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang akan dijual, termaksud biaya produksi, biaya impor, dan biaya jasa perakitan atau pengemasan. Yang ketiga yaitu laba bruto. Laba bruto adalah selisih antara pendapatan dari beban pokok penjualan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan barang dagang. Yang keempat ada beban operasional atau biaya operasional. Dalam perusahaan dagang adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pokok perusahaan seperti membeli barang dagang, menjualnya, dan mendistribusi iklan. Yang kelima yaitu laba operasional. Laba operasional adalah keuntungan yang diperoleh setelah mengurangi biaya operasional dari laba kotor. Yang keenam ada beban non operasional.
Beban non-operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan di luar kegiatan utama perusahaan, namun tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan yang ketujuh, pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang tidak menjadi inti dari bisnis perusahaan. Dan yang terakhir adalah laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih adalah selisih antara laba operasional dan pendapatan beban non-operasional. Ini menunjukkan keuntungan atau kerugian bersih yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Dan yang terakhir yaitu laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur adalah laporan keuangan yang mencatat pendapatan biaya, laba atau rugi suatu perusahaan manufaktur dalam periode tertentu. Laporan ini disusun oleh Departemen Keuangan Perusahaan dan merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, laporan laba rugi perusahaan manufaktur memiliki struktur yang sedikit berbeda dengan perusahaan dagang karena melibatkan proses produksi. Berikut adalah bentuk umum laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Bentuk sederhana yaitu yang pertama pendapatan. Pendapatan di dalamnya ada penjualan. Dan yang kedua ada beban pokok penjualan atau HPP. Di dalamnya ada harga pokok produksi. Yang ketiga ada laba bruto. Yang di dalamnya ada pendapatan. Dan yang keempat ada beban operasional. Di beban operasional ada beban usaha, beban administrasi dan umum. Yang kelima ada laba operasional, laba atau bruto. Beban operasional. Yang keenam ada beban non operasional, di dalamnya ada bunga piutang, kerugian penjualan aset. Dan yang ketujuh pendapatan non operasional, ada di dalamnya ada bunga investasi, keuntungan penjualan aset. Dan 8 laba atau rugi bersih, yang di dalamnya ada pendapatan non operasional, beban non operasional. Ini adalah bentuk detailnya. Yang satu yaitu pendapatan, di dalamnya ada penjualan tunai, penjualan kredit. Dan yang kedua ada beban pokok, di dalamnya ada penjualan. Yang ketiga harga pokok produksi, di dalamnya ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung, ada biaya overhead, ada persediaan awal barang jadi, persediaan akhir barang jadi. Yang keempat ada laba bruto, dan di dalamnya ada pendapatan atau HPP. Yang kelima ada beban operasional. Yang keenam beban usaha. Beban usaha di dalamnya ada gaji karyawan, sewa, listrik, telepon, konsumsi. Dan 7 ada beban administrasi atau umum. Di dalamnya ada gaji karyawan, sewa kantor, listrik kantor, telepon kantor dan asuransi. 8 itu laba operasional. Yang 9 beban non operasional. Di dalamnya ada bunga piutang, ada kerugian penjualan aset. Yang 10 pendapatan non operasional. Di dalamnya ada bunga investasi, ada keuntungan penjualan aset. Yang ke-11 adalah laba rugi. Ada laba dan rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari ketiga perusahaan ini. Yang pertama persamaannya, yang pertama yaitu tujuan. Ketiga jenis laporan laba rugi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, struktur dasar. Semua laporan laba rugi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendapatan. Pendapatan mencatat semua pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasional. Yang kedua itu beban, mencatat biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga laba bersih, itu pendapatan dikurangi beban. Perbedaan dari ketiganya yaitu 1, penghitungan harga pokok penjualan. Perusahaan jasa tidak memiliki HPP karena tidak ada pengembalian atau produksi barang. Perusahaan dagang, HPP dihitung dengan
rumus HPP sama dengan persediaan awal tambah pembelian kurang persediaan akhir. Perusahaan manufaktur, HPP dihitung dengan rumus HPP sama dengan bahan baku tambah tenaga kerja langsung tambah biaya overhead pabrik. Yang kedua, item beban. Perusahaan jasa, beban utama biasanya terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Perusahaan dagang memiliki beban tambahan seperti biaya angkut, pembelian biaya, dan biaya asuransi. Yang ketiga, perusahaan manufaktur memiliki beban overhead pabrik yang lebih kompleks, termasuk biaya depresiasi mesin, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya beban pemotongan. Yang ketiga, penghitungan laba kotor. Perusahaan jasa, dia menghitung laba kotor sama dengan pendapatan dikurangi beban operasional. Perusahaan jasa, laba kotor dihitung dengan rumus laba kotor sama dengan pendapatan penjualan dikurangi HPP. Laporan laba rugi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur memiliki perbedaan utama dalam struktur dan item yang dicatat, terutama karena perbedaan dalam proses bisnis masing-masing. Jenis perusahaan penting untuk memahami perbedaan ini untuk dapat menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Inilah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.